Halo, apa kabar? Salam sukses untuk kita semua. Nah, pada hari ini saya mencoba untuk sharing ya, belajar, kita sama-sama belajar apa yang sudah saya pahami. Saya coba berbagi di sini kepada teman-teman, semoga bisa mungkin ya bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini saya mau mencoba untuk sharing tentang mengenal protein ya. Kita tahu protein ini adalah salah satu makanan asupan yang harus kita punya untuk tubuh kita ya. Nah, jadi di sini kenapa kita butuh protein ini? Nah, untuk lebih jauh lagi di sini saya mencoba untuk nanti menjelaskan supaya kita paham kenapa protein itu penting untuk tubuh kita. Nah, kita sering bahwasanya kita dengar-dengar dari orang bahwasanya kita harus makan protein, terus kita harus punya vitamin yang cukup, terus kita harus punya karbohidrat, terus kita harus punya lemak. Nah, tanpa kita tahu sejauh apa itu untuk tubuh kita. Nah, sehingga kita mungkin cara kita konsumsi makan sehari-hari ini ya apa adanya aja, yang penting ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada vitamin. Nah, tapi kita nggak tahu apa kegunaan masing-masing fungsi dari nutrisi itu tersebut. Nah, sehingga kadang kita jarang untuk bisa memperhatikan makanan kita. Bisa jadi dengan kesibukan kita yang dimana kita itu mungkin ya makan seadanya, mungkin protein hanya sepotong, mungkin kadang nggak ada proteinnya, ya kan, lebih banyak sayurnya, terus makanan yang penting kita perut kita itu kenyang seperti itu ya. Nah, di sini kita coba khususnya pada hari ini saya ingin coba sharing ya tentang protein itu bagaimana ya cara bekerja di dalam tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita ini adalah akumulasi dari apa yang kita makan ya, teman-teman setuju ya. Jadi apa yang kita makan itulah yang akan kita dapatkan di tubuh kita. Nah, baik buruknya gizi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi tubuh kita seperti itu. Nah, manusia tentunya perlu makan ya, semua manusia tentunya perlu makan. Jadi sebenarnya kenapa ya kita harus makan ya? Mungkin ada sebagian orang mengatakan kita perlu makan karena kita lapar supaya kita punya tenaga ya, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya benar ya, nggak ada salahnya. Tapi secara lengkapnya kenapa manusia harus makan? Karena manusia itu ya setiap hari bangun, bergerak, berpikir ya, melihat, terus ya bergerak, berlari, berjalan ya, mengerjakan pekerjaan rumah, itu semua kita harus perlu adanya energi ya, energi di sini. Jadi kalau nggak ada energi, mungkin di sini kita itu akan lemas, akan lemah ya, karena segala aktivitas sehari-hari itu dari kita bangun itu sudah harus memenuhi, harus ada energi ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita perlu makan? Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan energi. Nah, secara lengkapnya adalah yaitu supaya kita melengkapi nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk tubuh kita, supaya kita bisa menjalankan fungsi dengan baik, fungsi tubuh kita dengan baik, seperti mungkin kita bisa ada tenaga untuk bekerja, berjalan, berlari, segala macam ya, bekerja, itu semua butuh energi juga. Nah, jadi tujuan nutrisi yang kita makan ini bisa kita dapatkan dari makanan tentunya ya, yang kita konsumsi di sini. Nah, kita berbicara tadi tentang bergerak, mempertahankan aktivitas tubuh, semua kan butuh energi tentunya. Nah, nutrisi yang bisa membuat kita itu
harus ada energi itu apa aja nutrisinya. Nah, tentunya semua pasti sudah tahu ya teman-teman, yaitu protein, karbohidrat, terus lemak. Nah, itu adalah nutrisi yang utama. Sebenarnya banyak lagi yang elemen-elemen vitamin-vitamin yang nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh. Tapi ini adalah wajib ya, wajib. Seperti kita sering bilang 4 sehat 5 sempurna, seperti itu ya. Nah, jadi ini perlu. Jadi setiap makanan yang kita makan harus kita perhatikan protein, karbohidrat dan lemaknya. Nah, sehingga kalau kita makan semua ini mengandung protein, karbohidrat dan lemak, maka kita akan, tubuh kita itu bisa mendapatkan nutrisi ya, bisa mendapatkan makanan sehingga tubuh kita itu bisa melakukan aktivitas, yaitu bergerak, bekerja, berpikir. Jadi kok tanpa nutrisi ini mungkin kita fungsi tubuh kita itu, aktivitas dari tubuh kita itu akan terjadi masalah ya kalau kita kekurangan ini. Nah, jadi makanan yang mengandung khususnya di sini saya akan membahas ya tentang protein ya. Nah, makanan yang mengandung banyak protein itu seperti apa? Nah, pernahkah kita tahu, mungkin ada sebagian tahu susu, keju ya kan. Nah, sebenarnya protein itu bisa kita dapatkan di hewan ataupun di tumbuhan. Nah, misalnya kalau hewan mungkin daging-dagingan ya kan. Mungkin dari hewan itu bisa jadi susu, dari tumbuhan itu biji-bijian, kacang-kacangan ya, dan kacang kedelai ya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya makanan yang mengandung protein. Nah, terus apa itu protein? Nah, protein itu adalah ibaratkan batu bata ya, batu bata yang dimana berperan dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita. Jadi tubuh kita itu rata-rata perlu ya protein ini. Seperti apa? Tulang, otot, ya untuk membangun tubuh kita itu semuanya kita butuh adanya protein ini. Makanya disebut protein ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting yang harus kita setiap makan tuh harus mengandung apa itu protein gitu loh. Nah, jadi bagian tubuh kita itu seperti tadi saya bilang tulang, otot, paru-paru, paru-paru kita, kulit kita ya kan. Terus rambut ya. Jadi tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Nah, berarti sel-sel juga butuh ya ini protein untuk mereka itu sebagai makanan mereka sehingga sel itu bisa menjadi berfungsi menjadi lebih baik seperti itu. Nah, itu ya kurang lebih itu protein. Nah, protein ini berasal dari kata protos yang artinya terutama ya atau penting. Tadi saya bilang makanya protein ya sangat penting, ini ada nutrisi yang sangat penting. Dia berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi bisa kita dapatkan tadi seperti saya sebutkan dari hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan itu ada mengandung yang namanya protein ini. Nah, protein ini terbentuk dari senyawa ya, senyawa polipeptida yang dimana setiap peptida itu tersusun ada asam amino sebagai komponen terkecil. Nah, jadi asam amino yang nanti digabungkan dengan yang namanya polipeptida ini ya, digabungkan beberapa itu, nah terbentuklah yang namanya protein. Nah, seperti itu ya. Nah, siapa sebenarnya yang butuh protein ini? Ya, tentunya kita semua ya. Kita semua membutuhkan protein, dan protein ini sangat penting ya dalam tubuh kita, terutama dalam proses penyembuhan luka, regenerasi sel seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kita makan tanpa ada asupan nutrisi di makanan, maka akan terjadi pemecahan glikogen yang merupakan cadangan karbohidrat yang disimpan di dalam hati dan jaringan otot. Atau lebih enaknya kita bisa jelaskan, ketika tubuh tidak mendapatkan
menggunakan asupan protein ini, maka dia akan mendapatkannya dari otot. Jadi otot itu yang akan dia ambil dari sana proteinnya. Nah, bayangkan kalau kita terus kekurangan protein, maka otot kita itu lama-lama kalau kita nggak makan kan berarti tubuh mengambil proteinnya kan dari otot kita di situ. Nah, jadi otot itu lama-lama kalau nggak kita ituin dia akan mengecil. Nah, makanya kenapa kalau orang yang tidak cukup nutrisinya ataupun tidak makan, lama-lama ototnya akan mengecil ya, semuanya akan menyusut karena kekurangan protein tersebut ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kekurangan protein itu juga bisa berdampak buruk pada liver ya. Penyebab pastinya memang belum diketahui, tapi para ahli berpendapat ya, hal ini mungkin terjadi karena tubuh tidak menghasilkan lipoprotein yang cukup. Ya, jadi jenis lipoprotein ini, jenis protein ini yang dimana dia bertugas apa? Mengangkut lemak. Hasil kalau kekurangan ini, maka lemak itu akan menumpuk pada hati serta dapat menyebabkan kegagalan fungsi hati. Ya, bila terus dibiarkan itu akan sangat berbahaya ya bagi kesehatan tubuh kita, sehingga level kita itu ya berfungsinya kurang bagus ya, jadinya seperti itu. Nah, itu ya kurang lebih apa yang kita namakan tentang protein ya, sekian kenapa protein ini sangat penting. Nah, jadi lebih jelasnya kita coba lihat masuk fungsi protein ke tubuh kita itu apa ya. Nah, fungsi protein itu bisa jadi pertama tadi sebagai sumber energi. Nah, di mana protein ini berfungsi sebagai sumber energi bila suplai karbohidrat dan lemaknya berkurang, dia akan sebagai energinya dia akan ambil dari protein ini. Makanya kenapa protein disebut sebagai sumber energi ya, bisa menjadi sumber energi. Jadi kadang kalau kita kurang karbohidrat, lemak, tapi kita masih tetap bisa mengerjakan sesuatu, itu tentunya otot kita bisa digunakan untuk bergerak, itu karena harus ada protein. Nah, protein itu kita ambil dari mana? Dia terpaksa ambilnya karbohidrat itu bisa dia ambil dari ini sumber energinya dia bisa ambil dari ini yang namanya protein, yang bisa membuat dia itu menghasilkan energi. Nah, terus apalagi fungsi berikutnya, yaitu membentuk sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini ya, protein itu membentuk antibodi yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi kalau dalam antibodi kita ada kenal yang namanya immunoglobulin ya. Immunoglobulin ini yang berfungsi melawan bakteri atau virus yang menyerang tubuh kita, seperti yang kita tahu ya, seperti corona yang dibutuhkan immunoglobulin itu ternyata adalah suatu protein. Jadi inilah adalah salah satu juga protein yang dimana berfungsi bisa membentuk sistem pertahanan tubuh kita, makanan sel-sel kita supaya sehat seperti itu. Nah, kemudian fungsi protein apalagi, yaitu membentuk senyawa tubuh yang esensial. Nah, senyawa tubuh itu yaitu senyawa-senyawa sintetis kimia yang ada terjadi proses di dalam tubuh, seperti apa? Yaitu hormon, enzim, hemoglobin, pembentukan darah, ya kan? Kemudian enzim ini adalah protein yang
mengkatalis reaksi kimia di dalam tubuh, seperti kita makan, kita perlu enzim untuk memecahkan makanan itu menjadi nutrisi, ya seperti itu ya. Nah kemudian hormon yang dimana senyawa yang dihasilkan oleh tubuh itu, ya hormon-hormon itu kan di dalam tubuh kita itu harus punya hormon. Nah makanya kita sering dengar ya kan, kita itu hormonnya agak kurang stabil atau apa, kalau hormon kita kurang banyak pengaruhnya ke kulit, seperti itu ya. Jadi ya inilah yang disebut senyawa tubuh yang sangat penting yang diperlukan untuk apa? Untuk yaitu untuk seperti mempertahankan mungkin kulit kita dalam hal memecahkan makanan yang kita makan menjadi nutrisi yang baik dan menghasilkan darah. Hemoglobin itu yaitu komponen darah yang tersusun atas protein dan besi. Nah jadi harus ada hemoglobin, darah itu pun kita butuh protein dalam proses itu. Nah jadi ini adalah sesuatu hal yang harus kita punya di dalam tubuh kita. Nah kemudian apalagi fungsi protein yaitu membentuk sel, yaitu untuk pemeliharaan dan pertumbuhan, yang gimana di dalam tubuh kita itu untuk bisa kulit lebih bagus ya kan, terus dari bayi bisa tumbuh jadi besar, itu kita butuh protein ya untuk bisa kayak seperti otot ya kan, otot kita, terus tulang-tulang kita, semuanya itu kita sebenarnya butuh protein ya, protein untuk supaya otot kita itu kalau tumbuh bisa sehat, bisa kuat, seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Jadi sel-sel yang misalnya di kulit segala macam itu dia itu butuh protein di sini. Nah oke. Nah terus apalagi kemudian apa fungsi protein? Yaitu menjaga keseimbangan asam basa. Ya asam basa itu ya mungkin ya ada di dalam tubuh kan ada cairan-cairan atau darah, itu ada asam basa dan keseimbangan cairan tubuh, seperti itu dia butuh protein juga. Nah kemudian apa fungsinya juga protein? Sebagai zat transport zat gizi. Nah jadi gizi kita itu kan ditransport melalui apa? Melalui darah. Nah darah itu kan tadi adalah tersusun atas protein dan zat besi juga ya. Jadi di sini kalau kekurangan protein maka darah kita itu mungkin akan terganggu juga, seperti itu ya. Karena ya salah satu dia adalah hubungannya dengan darah. Darah yang mengangkut protein nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kalau proteinnya nggak bagus maka yang si darah itu pasti hasilnya pun tidak bagus ya, seperti itu ya. Oke, nah jadi itu ya fungsi protein. Nah, oke, nah saya rasa itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, terus tanda-tanda orang yang kekurangan protein itu gimana ya tanda-tandanya, kan kita perlu tahu juga ya supaya kita tahu ya, oh ini ciri-ciri tubuh kita itu ini kita butuh loh protein karena ini kita sudah kekurangan protein. Nah jadi apa tanda-tandanya di sini? Yaitu kita bisa lihat dari rambut kita rontok ya, rambut kita rontok. Nah gejala rambut rontok itu juga bisa jadi Anda itu kekurangan protein. Nah misalnya waktu cucian, cuci rambut, sisir rambut, terus kita udah pakai sampo yang anti rontok merek apa aja masih tetap rontok. Nah bisa jadi Anda itu kekurangan protein. Jadi coba perhatian makan kita, apakah setiap makan kita ada asupan protein yang cukup di situ. Nah kemudian apalagi yaitu menurunnya sel ya, penurunan sel otak. Nah penurunan sel otak seperti ya tanda-tandanya seperti gimana ya, cara kita berpikir, cara kita fokus itu mungkin
agak susah ya kan. Mungkin dulu kita itu merasa kita itu kalau belajar pintar, tiba-tiba kok sekarang udah tua itu kok kita mengingat sesuatu aja susah seperti apa. Nah itu bisa jadi kita mengalami kekurangan protein di tubuh. Nah, kalau kondisinya parah ya itu bisa mengalami perubahan mood ya, mood kita karena hormon-hormon kita itu pasti terganggu. Tadi kan ada kaitan dengan hormon ya. Nah, hormon itu pun butuh ini protein ya untuk bisa mendapatkan hormon yang bagus seperti itu. Nah, kemudian masalah kulit dan kuku. Nah, masalah kulit mungkin bisa kita lihat wajah kita itu mungkin agak pucat ya kan. Ada yang kelihatannya pucat wajahnya ya kan. Terus kuku-kuku kita itu cepat patah seperti itu ya. Lembek patah. Nah, bisa jadi ya kita sudah memakai banyak produk seperti makan vitamin, kolagen segala macam, tapi kok kulit kita itu masih kalah. Misalnya si A dengan si B cara konsumsi kolagennya bagus, pemberian kulitnya bagus, tapi kok si A itu hasilnya bagus, tapi kok si B itu hasilnya kok kurang. Ya bisa jadi si B itu proteinnya kurang. Nah di situ kita perlu asupan protein, perhatikan asupan proteinnya. Nah seperti itu ya. Nah, karena kenapa itu pun ada berhubungan dengan kalau pucat ada hubungannya dengan darah ya, darah. Karena hemoglobin itu kan tadi saya bilang itu sebenarnya adalah zat besi dengan protein digabung terbentuklah yang namanya hemoglobin seperti itu. Nah, kemudian apalagi tanda-tanda berikutnya yaitu susah tidur di malam hari. Nah, ini kalau ada gangguan tidur di malam hari yang dimana orang susah ngantuk di malam hari, maka bisa jadi kekurangan protein juga. Kenapa? Karena waktu tidur itu berhubungan dengan hormon yang namanya melatonin. Nah, hormon melatonin ini terbentuk dari apa? Dari asam amino yang kita sebut sebagai triptofan ya, asam amino yang triptofan ini juga adalah salah satu protein yang dipecah jadi asam amino ya. Jadi jika hormon ini tidak dapat diproduksi dengan baik, otomatis kualitas tidur kita itu akan tidak baik seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang susah ngantuk, kurang tidur, nah coba perhatikan apakah makanannya sudah cukup asupan protein seperti itu. Nah ada orang sedikit-sedikit sakit ya, sedikit-sedikit meradang, bisa jadi Anda kekurangan protein juga ya, karena sudah makan vitamin C tapi sering-sering sariawan, terus kerongkongan sering sakit. Nah mungkin Anda perlu asupan protein tambahannya seperti itu. Nah kemudian apalagi kekurangan massa otot. Nah otot kita itu sering lemah, sering nyeri, sakit sana sini. Nah mungkin di sini kita juga kekurangan protein. Kenapa? Untuk otot ya, untuk otot ini ya, protein terbesar itu dibutuhkan di tubuh dan banyak ada di otot. Nah, tadi kan saya bilang kalau kita kekurangan misalnya asupan karbohidrat ataupun lemak, maka energi yang akan dia keluarkan dia ada ambil dari otot, yaitu protein ini sebagai energi ya. Jadi otot itu sebagai ya bisa jadi protein yang paling banyak ya diperlukan untuk membentuk ini si otot ini. Nah maka bagi orang yang suka nge-gym ya, kita sering dengar ya yang nge-gym harus ada pembentukan otot yang bagus, maka disuruh berbanyak asupan protein. Nah itu sebabnya, karena memang otot itu sangat perlu ini protein yang sangat banyak untuk pembentukan otot tersebut. Nah itu ya. Nah jadi kalau misalnya asupan proteinnya kurang, bukan berarti ototnya bisa tambah besar, malahan tambah kecil. Kenapa? Karena itu tidak ada asupan dari protein dari makanan yang kita masuk, sehingga dia ambilnya dari otot. Jadi otot itu jadi kemakan sendiri, makan sendiri, akhirnya otot itu jadi kurang berkembang seperti itu.
ya. Jadi apalagi misalnya ada orang yang sering sakit lambung, ya kan, sakit mah, ternyata udah dikasih makan obat, nah habis itu 2 hari datang lagi, padahal udah dikasih obat enak, nanti 2 hari timbul lagi. Nah bisa jadi di situ otot-otot lambung itu ada terjadi masalah, ya, ada masalah, ada luka yang dimana dia untuk perbaiki, untuk cepat lukanya itu sembuh, kita butuh protein. Nah, butuh nutrisi yang ya kita sebut protein ini. Nah, bisa jadi kayak kenapa orang bilang sakit mah itu dianjurkan makan spirulina seperti itu, yang makanan-makanan yang mengandung protein, ya seperti itu ya. Nah, jadi itu ya, itu kurang lebih seperti itu tanda-tandanya orang kekurangan yang namanya protein. Nah, jadi di sini saya mau coba ya mensarankan ya, di sini ada suplemen yang sangat bagus di sini. Kadang kita kalau asupan makanan mungkin kita sebagai orang yang sibuk, mungkin makanan yang kita jaga pun belum tentu kita bisa perhatikan ya nutrisi yang lengkap, ya kan. Kadang ada apa aja kita makan, yang penting kita kenyang. Nah, jadi akhirnya kita itu mungkin bisa jadi setiap hari akumulasi dari makanan kita itu kekurangan nutrisi yang penting ini, sehingga kita itu lama-lama akan terjadi banyak masalah ya di dalam tubuh kita. Nah, jadi alangkah baiknya kita bisa bantu dengan suplemen yang dimana di sini kita di Atomi ada satu suplemen yang dimana sangat bagus sekali, yaitu yang namanya spirulina ya. Jadi di dalam spirulina kandungan proteinnya sangat tinggi ya. Di sini Atomi punya spirulina ya. Jadi selain ada nutrisi yang lain, spirulina itu pun sangat bagus ya. Nah, jadi ini ya spirulina Atomi itu sangat bagus ya, yang dimana dia ada mengandung sekitar 60% protein. Nah, yang kita sebut ini adalah superfood, sebagai makanan yang sumber protein yang terbaik di masa depan. Nah, jadi kalau kita mau cari suplemen yang mengandung protein yang bagus, itu kita boleh konsumsi suplemen Atomi yang namanya Atomi ini ya, Atomi spirulina ya, yang dimana di sini dia punya kandungan antioksidannya, terus dia punya mengandung provitamin A yang baik untuk memelihara kesehatan, kemudian ada sumber zat besinya memelihara kesehatan, terus yaitu tadi sumber proteinnya yang tinggi, terus ada sumber asam amino esensial, yaitu asam amino yang sangat penting yang dibutuhkan di dalam tubuh kita, yang dimana protein itu juga membutuhkan asam amino ini untuk membentuk protein yang dibutuhkan dalam tubuh kita ini, seperti itu, yang dimana sangat diperlukan untuk otot-otot kita ya, karena sebagian besar di dalam tubuh kita itu adalah semua otot-otot ya, ada otot-otot seperti itu. Jadi bayangin kalau kita suplai proteinnya kurang, maka otot-otot kita itu akan ikut melemah. Kalau sudah lemah, maka kita itu seolah-olah hidup tapi tidak seolah-olah mati, tapi sebenarnya kita hidup karena lulai, kita nggak ada tenaga, karena ya menegakkan kita, yang menggerakkan kita itu adalah otot kita ya. Otot bekerja sama dengan tulang seperti itu. Jadi kalau ada tulang, ototnya nggak kuat, tulangnya pun nggak bisa bergerak seperti itu ya. Jadi itu yang sharing saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf ya, karena ini pun saya berbagi apa yang coba saya udah pahami, saya berbagi seperti itu. Oke, terima kasih.